sangat disayangkan, saya ikut prihatin dengan lagi-lagi Bunda Rohimah harus dikaitkan dengan permasalahan. Mungkin ini udah berlalu ya, sebenarnya ini udah ada di masa lalu Bunda Rohimah, yaitu mengenai rumah tangga Mas Kiwil dan Mbak Fenty. Tapi ya namanya masalah ya, kita nggak bisa terlalu mengelakkan itu gitu. Jadi tanggapan saya sangat disayangkan, saya ikut prihatin dan turut mendoakan semua berjalan dengan baik dan diselesaikan juga secara baik-baik apapun itu. Jadi saya tahu jadi Bunda Rohimah sepertinya tidak mudah juga, karena itu udah masa lalu dan beliau masih dikait-kaitkan. Jadi saya sangat prihatin. Oke, yang kedua, Bunda Rohimah mengatakan meskipun Bang Kiwil ada di rumah Bunda, tapi bahkan tidak pernah ngobrol dengan Bang Kiwil. Benarkah Kak Eva? Karena kan Kak Eva pernah datang ke rumah Bunda Rohimah juga nih. Iya, yang saya tahu sih emang komunikasi Bunda sama Mas Kiwil itu udah nggak terjalin baik lagi. Bahkan jauh dari waktu dia sebelum menyandang status janda aja atau masih sebagai suami istri sama Mas Kiwil aja, mereka komunikasinya udah bad banget, udah kurang baik. Apalagi sekarang dengan status yang udah jelas, yaitu udah bercerai. Jadi memang komunikasi Bunda sama Mas Kiwil yang saya tahu itu udah kurang baik dan nggak baik. Dan mereka tetap berbaikan hanya buat anak-anak. Bahkan kadang komunikasi pun Bunda kadang melalui saya, kadang atau melalui anak-anak kalau misalnya. Padahal Bunda punya nomor Mas Kiwil, nomor WhatsApp-nya atau nomor handphonenya, tapi kadang Bunda tidak langsung lancang untuk berkomunikasi gitu. Jadi dia ada perantara yang dia cari atau yang dia usahakan untuk berkomunikasi dengan Mas Kiwil. Jadi udah pasti mungkin komunikasi yang sama Bunda dan Mas Kiwil yang terjalin itu udah nggak seperti dulu lagi gitu. Oke, semenjak masalah ini ramai, Bang Kiwil dikatakan hilang kabar dari Fenty, bahkan pergi juga dari rumah Bunda Rohimah. Apakah kabar yang Kak Eva tahu seputar Bang Kiwil? Kalau yang saya tahu sih memang Mas Kiwil itu beberapa hari lalu emang udah, setelah kabar ini menyeruap di publik atau terpublish kabar ini, kabar panas ini, dalam arti ketika Mbak Fenty curhat di media sosial dan ada hal-hal yang memang masalah yang terjadi antara Mas Kiwil dan Mbak Fenty, Mas Kiwil udah pergi dari Bunda Rohimah itu, nggak tahu sih kapan tepatnya gitu, tapi Bunda Rohimah pernah bilang Mas Kiwil udah nggak di sini lagi, udah nggak di Parung lagi gitu, dan dia udah mengemasi barang-barangnya juga gitu. Tapi itu kan dalam arti harusnya Mas Kiwilnya yang komunikasinya yang sama Mbak Fenty-nya ya, karena memang kalau soal dia ke Parung atau nggak ke Parung kan yang sama Mbak Fenty-nya ya, karena memang kalau soal dia ke Parung atau nggak ke Parung kan itu memang urusan anak-anak, buat anak-anak. Dia ke Parung itu buat anak-anak gitu, karena ada tugas, dia masih sebagai ayah dari anak-anak Bunda Rohimah gitu. Jadi kalau keberadaan Mas Kiwil, saya tahu beliau ada di Jakarta, karena hari ini juga saya masih berkomunikasi dengan Mas Kiwil, karena untuk perihal Mas Kiwil akan mungkin menghadiri acara pernikahan saya. Jadi saya masih tetap intens untuk berkomunikasi dengan beliau, dan beliau yang saya tahu masih ada di Jakarta, masih menyelesaikan beberapa pekerjaan beliau. Cuma detailnya saya nggak tahu di mana. Bagaimana Kak Eva melihat Bunda Rohimah? Pasalnya mengatakan capek dengan masalah ini. Dari mulai menjadi suami istri, bahkan sampai sudah berpisah pun masih aja ada masalah datang. Ya, kalau saya menempatkan posisi saya sebagai bunda ya, saya juga pastinya sebagai manusia biasa, perempuan biasa ya capek karena itu udah berlalu, dan itu udah kayak masa lalu yang Bunda Rohimah udah kubur dalam-dalam. Bunda Rohimah udah mengemas dan mengobati diri dengan semua luka-luka yang pernah ada. Bahkan Bunda Rohimah udah move on, udah menikmati hari-hari baru beliau atau kehidupan barunya sebagai single mom atau single parent. Tapi lagi-lagi ada masalah kayak gini, jadinya membuat Bunda akan tersakiti lagi atau terluka lagi, atau luka lama hari-hari baru beliau atau kehidupan barunya sebagai single mom atau single parent. Tapi lagi-lagi ada masalah kayak gini, jadinya membuat Bunda akan tersakiti lagi atau terluka lagi, atau luka lama terbongkar atau teriris kembali. Bisa saya definisikan seperti ini ya. Bunda sempat bilang, saya capek benar kalau urusan kayak gini. Sebenarnya saya udah mau masa bodoh, tapi saya dikait-kaitkan terus. Saya bilang sama Bunda, sabar Bunda, sabar. Saya sebagai teman hanya bisa memberikan support melalui
nasihat saya atau doa saya gitu aja sih. Oke, yang kelima, supportnya buat Bunda Rohima apakah? Ya, supportnya balik lagi, saya mensupport Bunda dengan ketulusan hati saya, dengan saya mendengarkan beliau ketika curhat, ketika beliau butuh saya selalu mengalokasikan waktu untuk Bunda. Meskipun saya mungkin nggak bisa memberikan support lebih, tapi dengan waktu dan doa yang saya berikan sama Bunda, mungkin itulah yang terbaik support yang saya kasih. Dan saya selalu mendoakan yang terbaik bukan hanya buat Bunda Rohima, tapi di sini juga saya mau yang terbaik buat Mbak Penti sama Mas Kiwil juga, karena saya semuanya ketiga-tiganya ini saya berhubungan baik dan tidak ada masalah sejauh ini. Jadi support saya buat Bunda Rohima, saya mendoakan yang terbaik Bunda, tetap kuat, tetap strong sebagai wanita. Pokoknya lakukan sebaik yang Bunda bisa. Terima kasih. Kemudian